Ya, semoga dalam keadaan diminta. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama David19. Sudah lama sekali ya kita tidak bertemu. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu diberikan keselamatan dan dilancarkan segala urusannya. Nah, setelah lama akhirnya kami bisa melanjutkan video. Dan hari ini ternyata David19 belum move on dari Sungai Pakerisan. Masih di daerah aliran Sungai Pakerisan, kami akan mengunjungi sebuah situs atau pura di mana seorang Mahapatih dari Bali yang hidup di antara mitos dan sejarah mengukirkan sebuah sejarah besar di sini, yaitu Patih Kebo Iwo. Kali ini kita akan mengunjungi Gua Garbo dan Pura Pengukur-ukuran, di mana pura ini dikenal sebagai tempat mengetes atau menguji orang-orang zaman dulu yang akan melamar untuk menjadi Mahapatih di Kerajaan Bali. Salah satunya adalah kisah dari Kebo Iwo. Seperti apakah kisahnya? Mari ikuti kami. Pura Pengukur-ukuran berlokasi di Dusun Sawogunung, Desa Pejeng, Kecamatan Tambak Siring, Gianyar, Bali. Untuk menuju ke pura ini tidaklah terlalu sulit, karena lokasi ini dilewati oleh jalan akses yang terhubung langsung ke jalan utama yang melalui Desa Pejeng Kelod, Pejeng Tengah, dan mengarah ke Tambak Siring. Sebelum pura yang dikenal sebagai Dangkayangan Pengukur-ukuran, pura ini disebutkan sebelumnya bernama Darmo Hanar atau Darmo Anyar. Hal ini diketahui dalam kalimat Empukuing Darmo Hanar, yang artinya pendetaku di Darmo Hanar yang bergelar Jiwaya. Di dalam prasasti nomor 702 Kintamani D, ada sebutan Empukuing Darmo Hanar Dang Arcarce Ciwacaya, yang artinya pendetaku di Darmo Hanar bernama Guru Besar atau Dang Arcarce Ciwacaya atau Jiwaya. Nama Ciwacaya pada prasasti pengukur-ukuran atau yang dikenal dengan prasasti Ambang Pintu dan yang terdapat pada prasasti Kintamani D ini kemungkinan besar adalah orang yang sama. Berdasarkan prasasti pengukur-ukuran, diindikasikan bahwa pura pengukur-ukuran ini diperluas pada abad ke-11 yang diresmikan atau dipelaspas oleh Pedanda Siwa yang bergelar atau Mepanji Jiwaya atau Jiwacaya. Namun berdirinya pura ini untuk pertama kalinya mungkin jauh sebelum abad ke-11. Dan di Darmo Hanar inilah dikisahkan seorang pemuda bernama Kebo Taruno yang merupakan keturunan dari Arya Karangbuncing, melamar untuk menjadi patih di kerajaan Bali kuno yang dikenal dengan kerajaan Bedahulu. Untuk diterima, pertama-tama beliau harus melewati uji kemampuan secara fisik maupun secara rohani. Para prajurit atau orang-orang sakti di kerajaan ini diperintahkan untuk menguji kekuatan Kebo Taruno. Bahkan sosok Perdana Menteri Ki Pasung Grigis yang terkenal sangat sakti pun turut datang untuk menguji beliau. Namun tak seorang pun mampu mengalahkan kemampuan Kebo Taruno ini. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya meregang nyawa saat menguji kemampuan beliau. Nah, tempat tumpukan jasad mereka inilah yang konon menjadi asal-usul nama Dusun Sawogunung, di mana sawo yang berarti mayat atau jasad, sementara gunung berarti tumpukan yang membukit atau menggunung. Setelah melewati ujian tersebut, beliau pun akhirnya diterima menjadi Mahapatih di Kerajaan Bedahulu dan berganti gelar dari Kebo Taruno menjadi Kebo Iwo yang sangat terkenal dalam sejarah kerajaan di Bali sebagai patih terkuat dan sangat disegani bahkan oleh Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Dari sanalah kemudian Pura Darmo Hanar ini dikenal dengan nama pengukur-ukuran atau lokasi diuji atau diukurnya kemampuan seorang Kebo Taruno atau Kebo Iwo.
tentang sejarah Gua Garbo. Suwiane eling kijang sampun 1111 Masehi. Gunane Gua Garbo punika dumun tempat hidup metaposimidi saking belah batuh meparap hidup kebo teruno. Ring sampune wonten sekolah di Kiduran, pirang ido aris ido ngemungahan ngelamar ingin menjadi patih ido Sri Raja Jaya Pangus di sekolah. Ido dites dikiring sekolah iki beduran di puluh-puluh dites kepintarannya, keteguhannya, kesaktiannya. Ido lulus diterima menjadi patih ido Sri Raja Jaya Pangus, diganti nama oleh Raja Mapaseng Kebo Iwo. Sesampun dados patih Mau Mapaseng Kebo Iwo sane mengganti nama nika Sri Raja Jaya Pangus. Dan awenang ido Kebo Iwo niki kalih ados ido Mapasengan. Ido maparat sedereng ido menjadi patih. Mapaseng ido Kebo Teruno. Nggih. Purin ido dikoreng belah batuh. Dados pura Paseng pura dalam dalam kaduh. Odah punika sanes juga. Nggih. Enten jag suksemo niki sampun presida niki. Tapi sila hamba bagikan pengetahuan informasi sareng tiang utamanya nih sareng semeton niki kan minat penonton. Iko ampun. Dari apa yang disampaikan oleh I Dewa Gede Badung ini, dapat dikatakan kalau Gua Garbo ini merupakan tempat bermeditasinya Kebo Iwo pada zamannya. Ada 3 cekungan atau ceruk yang terukir pada dinding batu padas ini. Yang sebelah kanan atau paling utara merupakan tempat beristirahatnya Kebo Iwo pada zamannya. Kemudian pada ukiran yang ada di tengah-tengah merupakan tempat bermeditasi yang didedikasikan untuk keluarga kerajaan. Sementara yang di sebelah kiri diyakini adalah tempat bermeditasinya Kebo Iwo. Dari goresan dan beberapa bentuk yang menyerupai telapak tangan ini, diyakini pada mitosnya kalau ceruk-ceruk ini diukir menggunakan kuku dari Kebo Iwo. Susunan batu-batu yang berupa tangga yang mengarah ke Gua Garbo ini merupakan akses original yang dibangun sejak pertama kali oleh Kebo Iwo. Dan pada salah satu tangga batu yang dipagari ini terdapat sebuah bentuk yang menyerupai telapak kaki. Konon katanya, telapak kaki ini milik Kebo Iwo. Beliau menekan atau menginjak batu ini untuk menjaga kestabilan tangga-tangga batu lainnya. Sehingga sampai saat ini, tangga-tangga ini masih tetap kokoh tanpa ditempeli semen sama sekali. Jadi teman-teman, ada beberapa mitos yang menarik di Pura Pengukur Ukuran dan Gua Garbo ini. Seperti salah satunya adalah, jika kita datang berkelompok, dan masing-masing dari kita menghitung jumlah tangga batu yang ada di Gua Garbo ini, katanya masing-masing akan mendapatkan jumlah yang berbeda-beda. Jadi secara diam-diam kami menghitung dengan seksama jumlah tangga itu dalam hati. Dan benar saja, anehnya kami mendapatkan jumlah tangga yang cukup berbeda-beda, tanpa bisa dijelaskan. Selain ukiran pada dinding batu padas, terdapat juga beberapa sumber mata air yang disucikan oleh masyarakat setempat dan diyakini merupakan tempat untuk membersihkan diri baik secara rohani maupun jasmani. Selain itu, kali ini kami berkesempatan untuk ditunjukkan sebuah terowongan oleh Dewa Gede Badung, di mana masyarakat mempercayai kalau terowongan ini merupakan akses yang mampu menghubungkan Gua Garbo menuju lokasi Pura Gua Lawah yang berada di Kabupaten Kelungkung.
Nah, seperti inilah kurang lebih penampakan dari terowongan yang menghubungkan Gua Garbo menuju Gua Lawah tersebut. Terowongannya cukup kecil dan agak gelap, jadi kami sudah berusaha sebisa mungkin untuk merekam keadaan di dalam terowongan tersebut. Ki nggih sane baos tapi wastane margi sane tembus rahuring. Margi nawa sango. Margi nawa sango niku nggih baca iya naga sedo. Manggil tegal penasaran, manggil tegal juga lagi. Mancana manggil kawah, mancana berkat di keluarga. Sio jalan ada dilakukan tempuh. Tempuh mengangkat tempuh keluarga. Nggih. Kok baca Margi nawa sango. Oh nggih. Oh sio sango terus dia. Sio nggih. Itu sana melukat rezeki nanti di. Oh niku tuh. Wah itu kan sangat. Dan Iki Kita kangkat nggih. ini kan hujan untuk kalau jaro dua ro abang buat dari itu. Ada juga mitos yang mengatakan jika kita ke sini dan hendak mendokumentasikan tanpa izin secara nyata ataupun kasat mata, biasanya akan ada beberapa keanehan seperti hasil videonya hilang. Ya, seperti kejadian yang kami alami. Beberapa video atau footage yang kami dapatkan tiba-tiba menghilang. Salah satunya adalah video outro untuk episode ini yang sudah kami rekam bahkan cek beberapa kali. Ketika mau kami edit ternyata video itu menghilang tanpa alasan. Jadi, sebagai penutup dari video yang telah hilang, kami akan menggantinya dengan pesan dan kesan. Bahwasanya melestarikan budaya Nusantara sangatlah penting karena merupakan identitas kita dan bangsa ini. Banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya dengan meneruskan dan tetap mempertahankan tradisi dan budaya leluhur yang telah diwariskan. Selain itu, kami berharap kedepannya kita semua bisa dan selalu ingat untuk pula menjaga keaslian baik tradisi, budaya, dan alam kita di dalam kerasnya arus modernisasi, agar jangan sampai budaya dan alam kita tereksploitasi secara berlebihan. Kami David 19, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.